عباد الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa natubu ilaihi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh. Fa huwa wahdah غفار الذنوب وستار العيوب وعلام الغيوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والأرض يعز من يشاء ويذل من يشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام المتقين الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول جل ذكره في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin rahimahullah. Puji syukur senantiasa tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, juga kesehatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu mendirikan salat Jumat di masjid yang kita cintai. Sholawat beserta salam senantiasa selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita umatnya minaz zulumati ilal nur. Ikhwatal iman rahimahumullah, izinkan khatib pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan tema sederhana, yaitu Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimahumullah, pada Jumat hari ini kita sudah memasuki Jumat yang keempat bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Dengan demikian berakhirlah bulan Rabiul Awal, dan insya Allah kita akan memasuki bulan Jumadil Ula. Saudara-saudara hadirin berbahagia, saya kutip di dalam satu buah kitab yang berjudul Muhammad Al-Masalul Kamil. Muhammad itu seorang contoh figur yang prima, yang luar biasa.
yang disusun oleh Syekh Muhammad Ahmad Jadul Maulade pada halaman sekian. Beliau mengatakan limahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam dalail jannah. Untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa dalil, hujjah, bukti yang sangat-sangat banyak, saudara-saudara. Min ahammiha, di antaranya yang terpenting adalah hubbul Quran allazi ata bihi wa takhallaqa bihi. Bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus cinta kepada Al-Quran yang telah dibawa oleh beliau, dan beliau juga berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Dilanjutkan, faida aradta an ta'rifa ma indaka wa inda ghairika min mahabbatillah wa rasulih fanzur mahabbatal Quran min qalbi. Bila ada di antara kita, saudara-saudara, ingin mengetahui sejauh mana kecintaan kita, kecintaan diri kita orang lain terhadap Al-Quran itu, sejauh mana mereka mencintai Allah dan Rasulnya, berarti mencintai Al-Quran, maka lihatlah sejauh mana seseorang cinta terhadap Al-Quran yang ada di lubuk hatinya. Saudara-saudara hadirin berbahagia, di dalam mukadimah yang saya bacakan tadi, ayat singkat surat Al-Furqan ayat 30, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat nanti akan mengadukan persoalan umatnya tentang sikap mereka terhadap Al-Quran. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, saudara-saudara. Mereka yang selama di dunia ini tidak memfungsikan Al-Quran sebagaimana mestinya, saudara-saudara, nanti mereka akan digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang menghajirul Quran, yang di dalam ayat tadi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata mahjura, saudara-saudara, di dalam beberapa kamus dijelaskan berasal dari kata hajara yahjuru hajran mahjura, artinya matrukan, sesuatu yang ditinggalkan, tidak diperhatikan oleh umatnya. Ada juga yang mengatakan dari kata hajara yahjuru hujran, ini artinya sesuatu yang orang itu menjadikan bahwa Al-Quran itu menjadi ketertawaan saja, sesuatu yang ditertawakan saja. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, mustakbirina bihi samirun tahjirun, dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu, dan mereka mengucapkan perkataan keji terhadap Al-Quran itu di waktu mereka bercakap-cakap di malam hari, saudara-saudara.
Dengan demikian kata hajrul Quran berarti meninggalkan Al-Quran itu, saudara-saudara, kita jadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan, tidak kita perhatikan, atau bisa juga sesuatu yang diperdebatkan, sesuatu yang hanya dibincangkan saja dengan dusta. Misalnya saja, saudara-saudara, kalau ada orang menganggap bahwa Al-Quran itu isinya tidak lengkap katanya, atau selain Al-Quran ada petunjuk yang lebih lengkap bagi kehidupan manusia dibanding Al-Quran. Contoh lain, saudara-saudara, dulu pernah ada mahasiswa UIN Bandung. Pernah seorang mahasiswa menyatakan bahwa di dalam Al-Quran ada surat Quraisy yang olehnya ini tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, saudara-saudara. Sehingga surat Quraisy ini harus dideret dari Al-Quran, harus dihapuskan dari Al-Quran. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka yang menganggap surat Quraisy ini tidak relevan lagi, karena mereka tidak tahu, tidak memahami secara lengkap di balik rahasia-rahasia yang terkandung di dalam surat Quraisy tersebut, saudara-saudara. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya pada juz 6 halaman sekian 100-an, saudara-saudara, beliau menjelaskan termasuk bentuk kita meninggalkan Al-Quran, hajrul Quran, kita tidak mengimani, kita tidak membacanya, bahkan kita tidak mentadaburinya, saudara-saudara, dan kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apalagi sampai mereka itu memahaminya, dan ini puncaknya, saudara-saudara, setelah dipahami dan kita amalkan. Semua perilaku semacam itu, saudara-saudara, kalau nantinya akan diadukan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar sikap mereka terhadap Al-Quran tersebut, saudara-saudara. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah, saudara-saudara, laka aw alaika, yang bisa menolong kita dan juga bisa menjadikan kita tersudutkan, saudara-saudara, oleh Al-Quran. Bahkan dalam sabdanya riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, syarrun nasi man qara'al Qur'ana wa lam ya'mal bihi. Manusia yang paling jahat, manusia yang paling buruk, orang yang telah membaca Al-Quran tetapi dia tidak menjalankan dan mengamalkannya. Saudara-saudara hadirin berbahagia, keberkahan Al-Quran itu bukan hanya sekedar dalam bacaannya saja, saudara-saudara.
Tetapi ini yang paling penting. Nilai-nilai Al-Quran itu harus kita jadikan dalam derap kehidupan kita. Nilai-nilainya harus mengalir dalam derap kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara, saudara-saudara. Tanpa begitu, saudara-saudara, Al-Quran akan mandul, tidak berdaya, tidak memberikan keberkahannya sedikit pun, bahkan tidak akan memancarkan cahaya. Ikhwatal iman rahimahullah, ada seorang tokoh pada zaman pemerintahan Presiden Jamal Abdul Nasir pada era tahun 60-an, saudara-saudara. Karena beliau wafat tahun 66 Masehi. Beliau adalah Muhammad Sayyid Qutb, penyusun kitab Tafsir fi Zilalil Quran. Saya kutip penjelasan beliau, saudara-saudara. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran tidak akan bisa memberikan efeknya dalam kehidupan nyata kita, saudara-saudara, sehingga kita sebagai umat Islam mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber semua inspirasi, sebagai sumber referensi kita semua di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan itu, saudara-saudara, kata beliau, tidak mungkin berjalan kalau Al-Quran itu hanya sekedar dijadikan bacaan sampingan saja, sementara hati kita masih tertutup, rapat-rapat, tidak terbuka, sehingga Al-Quran itu, saudara-saudara, jauh dari realita kehidupan kita dalam bermasyarakat. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka terkunci rapat-rapat, saudara-saudara? Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai penutup khutbah ini, sudah waktunya kita semua mari sama-sama kita mengubah mindset kita untuk tidak menjadikan Al-Quran itu sekedar sebagai bacaan sampingan saja. Namun kita harus belajar, kita jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan rutin kita, kita tadaburinya, kita jadikannya sebagai sumber inspirasi kita dalam kehidupan atau gaya hidup kita semua, terutama kita sebagai seorang muslim, saudara-saudara. Semua itu, saudara-saudara, bermula dari kemauan kita semua untuk belajar membaca. Pertama, belajar membaca dengan dan tentunya memahami Al-Quran itu, baik lewat taklim atau lewat apa saja, saudara-saudara, tentu dengan usaha yang sungguh-sungguh. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang menghajil Al-Quran. Demikian khutbah singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikri. Aqulu qouli hadza. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin wa
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحات بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحات بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.